Sebelum menikah dalam adat Batak, kalian wajib tahu ini loh. Horas! Pernikahan merupakan salah satu momen sakral yang terjadi dalam kehidupan manusia. Begitu juga dengan halak Batak, pernikahan merupakan momen penting, bahagia, dan sakral. Pernikahan Batak juga merupakan ikatan kedua keluarga mempelai. Oleh karena itu, bagi kamu calon pengantin, jangan sampai salah tutur ya ketika ketemu keluarga pasanganmu nanti. Nah, kali ini yuk dengan BK kita bahas tentang partuturon dari sisi Batak Toba. Partuturon. Partuturon atau panggilan terhadap anggota keluarga merupakan hal penting bagi masyarakat Batak. Selain sebagai panggilan keluarga, partuturon juga dapat membangun ikatan keluarga yang lebih kuat karena adanya panggilan akrab ini. Bagi calon pengantin, ternyata ada perbedaan panggilan kepada calon mertua sebelum menikah dan setelah menikah loh. Kira-kira ada yang tahu? Sebelum menikah, pada umumnya dalam masyarakat Batak, anak akan memanggil orang yang lebih tua darinya dengan amang atau inang. Amang digunakan untuk memanggil orang tua pria, sementara inang digunakan untuk memanggil orang tua wanita, tulang dan nantulang. Namun, panggilan tersebut akan berubah jika ada hubungan spesial antara pria dan wanita. Jika diambil dari sudut pandang pria, pria tersebut akan memanggil tulang kepada ayah dan nantulang kepada ibu dari wanita yang menjadi pasangannya, amang boru dan namboru. Sementara dari sudut pandang wanita, wanita tersebut akan memanggil amang boru kepada ayah dan namboru kepada ibu dari pria yang menjadi pasangannya. Walaupun tidak ada hubungan darah, namun panggilan ini merupakan panggilan yang dipakai secara umum ketika dongan BK telah memiliki pasangan. Sesudah menikah, panggilan tersebut akan berubah jika pria dan wanita tadi sudah menikah. Bahkan, kosakata untuk panggilan keluarga juga akan bertambah seiring bertambah besarnya keluarga pengantin. Mertua dan si matua. Baik dari sudut pandang pria atau wanita, akan memanggil amang si matua untuk ayah dari pasangan masing-masing dan inang si matua untuk ibu dari pasangan masing-masing. Hela dan parumaen. Sementara itu, orang tua dari pasangan kita akan memanggil Hela untuk menantu pria dan parumaen untuk menantu wanita. Ipar berbeda gender. Panggilan yang berubah juga didapatkan dari saudara ipar pengantin. Dari sudut pandang pria, ia akan memanggil istri dari adik atau abangnya dengan inang bao. Sementara itu, dari sudut pandang wanita, ia akan memanggil suami dari adik atau abangnya dengan amang bao. Ipar segender. Namun, panggilan akan berubah lagi jika ternyata kita segender dengan ipar kita. Misalnya saja, seorang pria akan memanggil ipar pria dengan sebutan lae, dan seorang wanita akan memanggil ipar wanitanya dengan sebutan eda, yang dihormati. Adat Batak menganut sebuah falsafah yang hingga kini masih dipegang dengan erat dan harus dipraktekkan, yaitu Dalihan Natolu. Dalihan Natolu atau disebut juga dengan Tunggunan 3 menganut sistem patrilineal sehingga kedudukan laki-laki yang lebih utama. Falsafah ini berisi 3 hubungan kekeluargaan yang harus selalu dipraktekkan terutama dalam pernikahan orang Batak, yaitu hula-hula, boru, dan dongan tubu. Berdasarkan falsafah Dalihan Natolu ini, maka kedudukan yang paling dihormati adalah hula-hula. Hal ini karena prinsip pertama dalam falsafah Dalihan Natolu adalah somba marhula-hula atau diartikan sebagai hormat kepada hula-hula. Hula-hula dalam bahasa adat Batak Toba merupakan panggilan kepada keluarga dari pihak istri. Dalam pernikahan Batak, pihak pria memanggil hula-hula sebagai raja. Hal inilah yang mendasari munculnya sebutan Boru Niraja kepada wanita berdarah Batak, karena tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala. Hula-hula menempati posisi paling dihormati dalam kebudayaan adat Batak karena mereka adalah sumber hagabeon atau keturunan. Nah, dongan BK, jangan sampai salah panggil lagi ya. Semakin jago kau bertutur, maka semakin besar pula peluangmu mendapatkan pujaan hatimu. Buat kalian yang sedang mencari pasangan hidup,
Selamat berjuang, Horas!